Kami dari kelompok 10. yang bersangkutan yang pertama ada saya Detik Kurniawan. Saya Mirfan Dwi Farzaki. Saya Narukiatira Maharani. Dan saya Isla Temadi Sabrina. Di sini kami akan memperagakan latihan resistance. Selamat menyaksikan. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal lengan bawah jika siku stabil dan bebas nyeri. Stabilisasi skapula dan trunk dilakukan di bed. Untuk gerakan fleksi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian posterior distal lengan bawah dan stabilisasinya di skapula dan dilakukan oleh bed. Untuk gerakan ekstensi pada bahu. Lakukan gerakan yang sama seperti pada ekstensi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan dengan siku pasien fleksi 90 derajat. Untuk gerakan abduksi, aplikasikan tahanan pada lateral lengan. Untuk gerakan adduksi, aplikasikan tahanan pada medial lengan. Stabilisasi diaplikasikan pada aspek superior bahu jika perlu untuk mencegah pasien mengalami abduksi dengan elevasi bahu. Aplikasikan tahanan ketika pasien mengangkat bahu di bidang skapula 30 derajat sampai 40 derajat anterior ke bidang frontal tubuh. Fleksikan siku sampai 90 derajat dan posisikan bahu di bidang skapula. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan bawah selama gerakan endorotasi dan eksorotasi. Fleksikan bahu dan siku sampai 90 derajat dan posisikan bahu pada rotasi bilateral. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan tepat di atas siku selama horizontal abduksi dan adduksi. Stabilisasi aspek anterior bahu selama horizontal abduksi. Pasien dalam posisi terlentang, lalu aplikasikan tahanan di sepanjang aspek superior gelang bahu tepat di atas klavikula pada elevasi skapula. Untuk menahan depresi skapula unilateral pada posisi terlentang, pasien diminta untuk meraih ke arah kaki dan mendorong tangan terapis. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior bahu pada kepala humerus untuk menahan gerakan protraksi. Lalu aplikasikan tahanan pada bagian posterior bahu pada skapula untuk menahan gerakan retraksi. Untuk menguatkan fleksor siku, aplikasikan tahanan pada aspek anterior lengan bawah distal. Lengan bawah dapat diposisikan supinasi dan pronasi dan netral untuk menahan tiap-tiap otot-otot fleksor. Untuk menguatkan ekstensor siku, posisikan pasien dalam tahanan pada aspek distal lengan bagian bawah. Untuk gerakan pronasi dan supinasi lengan bawah, aplikasikan tahanan pada radius distal lengan bawah dengan siku pasien fleksi 90 derajat untuk mencegah rotasi humerus.
Gerakan fleksi pergelangan tangan, aplikasikan tahanan pada aspek palmar dan dorsal tangan pada bagian metakarpal untuk menahan gerakan fleksi. Untuk gerakan ekstensi pergelangan tangan, aplikasikan tahanan pada aspek palmar dan dorsal tangan pada metakarpal untuk menahan ekstensi secara berurutan. Untuk gerakan deviasi radial dan deviasi ulnar, aplikasikan tahanan pada metakarpal jari kedua dan kelima secara bergantian untuk menahan deviasi radial dan ulnar. Untuk gerakan ibu jari dan jari tangan, aplikasikan tahanan tepat pada distal sendi yang bergerak. Tahanan diaplikasikan pada suatu gerak sendi secara bergantian. Stabilisasi proksimal dan distal pada sendi yang bergerak. Gerakan fleksi pinggul dengan fleksi lutut, aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal paha. Tahanan terhadap fleksi lutut dapat diaplikasikan secara bersamaan pada aspek distal dan posterior tungkai bawah, tepat di atas pergelangan kaki. Stabilisasi pelvik dan lumbal diberikan oleh kekuatan abdominal yang memadai. Untuk gerakan ekstensi pinggul, aplikasikan tahanan pada aspek posterior distal paha dengan satu tangan dan pada aspek inferior dan distal tumit dengan tangan lainnya. Stabilisasi pelvis dan lumbal dilakukan di bed. Untuk gerakan hiperekstensi pinggul, posisi pasien dalam keadaan terlungkap, aplikasikan tahanan pada aspek posterior distal paha, stabilisasi aspek posterior pelvik untuk menghindari gerakan pada lumbal. Untuk gerakan abduksi dan adduksi pinggul, aplikasikan tahanan pada aspek lateral dan medial distal paha untuk menahan abduksi dan adduksi secara berurutan, atau pada aspek lateral dan medial tungkai tepat di atas malleolus jika lutut stabil dan bebas dari nyeri. Untuk gerakan endorotasi pinggul, posisi pasien dalam keadaan tengkurap, aplikasikan tahanan pada aspek medial paha untuk menahan gerakan endorotasi. Untuk stabilisasinya berada di pelvis. Untuk gerakan eksorotasi pinggul, posisi pasien terlentang dengan pinggul dan lutut fleksi. Aplikasikan tahanan dari aspek medial tungkai bawah tepat di atas malleolus selama eksternal rotasi dan pada aspek lateral tungkai bawah selama eksorotasi. Untuk gerakan fleksi lutut, posisi pasien dalam keadaan tengkurap dengan
pinggul ekstensi, aplikasikan tahanan pada aspek posterior dari tungkai bawah, tepatnya di atas tumit. Stabilisasi posterior pelvic pada bokong. Untuk gerakan selanjutnya itu ekstensi pada lutut. Posisi pasien duduk, lalu letakkan gulungan handuk di bawah aspek posterior distal paha, aplikasikan tahanan pada aspek anterior tungkai bawah. Untuk stabilisasinya berada di femur, pelvis, atau trunk. Untuk gerakan dorsofleksi pada pergelangan kaki, aplikasikan tahanan pada dorso kaki tepat di atas jari-jari kaki untuk menahan gerakan dorsofleksi. Untuk stabilisasinya pada tungkai bawah. Untuk gerakan plantar fleksi, aplikasikan tahanan pada permukaan plantar kaki pada metatarsal untuk menahan gerakan plantar fleksi. Gerakan inversi pergelangan kaki, aplikasikan tahanan pada aspek medial metatarsal 1 untuk menahan gerakan inversi. Untuk gerakan eversi, berikan tahanan pada aspek lateral metatarsal 5 untuk menahan gerakan eversi. Untuk gerakan fleksi jari kaki, aplikasikan tahanan pada permukaan plantar jari kaki saat pasien memfleksikan. Untuk ekstensi jari kaki, aplikasikan tahanan pada permukaan dorsal jari kaki untuk gerakan ekstensi. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.